Oke, Pak Tony, gimana nih? Suasana hari ini tadi mengajarnya menurut Bapak dari awal sampai akhir, deskripsikan secara singkat saja gimana? Dari awal sampai akhir seperti yang harapan saya tadi 85% tercapai. Ya, sisanya banyak yang belum tercapai, terjadi ada beberapa kendala-kendala. Kalau saya melihatnya memang sudah sangat bagus ya Pak. Kalau dalam hal muridnya aktif, suasana kelasnya kondusif, semua rencana yang Bapak terapkan tadi berjalan dengan lancar dan waktunya pun tepat Pak Tony. Sudah bagus Pak Tony. Terus hal-hal apa aja Pak selama tadi pembelajaran itu yang terjadi? Di situ kan yang seperti di awal saya sudah memberikan round robin tadi kepada anak-anak, otomatis kepada anak-anak tadi. Sengaja saya memakai round robin itu yang pertama di dalam ruangan itu biar anak mengurangi gerak Pak. Jadi hanya kertasnya saja yang memutar yang pertama tadi. Memang sengaja saya buat seperti itu karena tata ruangnya memang tidak memungkinkan untuk anak-anak bermain di ruangan itu. Jadi hanya kertas saja yang memutar. Kemudian di langkah yang kedua lagi saya membuat biar anak-anak bisa leluasa, anak-anak yang kinestetik pada saat pembelajaran selanjutnya saya arahkan ke luar Pak, jangan bergerak mencari informasi di luar tadi. Oke, berarti kalau pembelajaran itu harus juga melihat situasi dan kondisi anak ya Pak ya. Iya, sudah. Bagaimana dia siswa ini cara menggunakan LMB-nya kan harus penyesuaian juga ya. Penyesuaian Pak. Ya, dan di OCL-nya jadi tidak asal. Bagus sekali Pak. Sudah sangat bagus untuk pembelajaran hari ini. Oke, itu salah satunya. Terus menurut Bapak nih, dari pembelajaran tadi berapa? Tadi dari 85% ya? Iya. 85%. Ada nggak hal-hal yang perlu Bapak tingkatkan dalam pembelajaran hari ini? Ada Pak. Ya. Mungkin karena anak-anak ini kalau round robin ini dengan juga kegiatan pembelajaran seperti kinestetik dan auditori ini sudah hal yang biasa, sudah yang sering kami lakukan, makanya proses pembelajarannya agak cepat, mereka agak paham. Mungkin untuk ke depannya supaya kegiatan ini tidak bosan, mungkin saya akan mencari gaya pembelajaran yang lain Pak. Oh, berarti yang baru ya? Yang baru, supaya anak-anak tuh lebih semangat lagi. Oh, ternyata bukan cuma ini aja cara bermain dan belajar, tuh ada lagi. Oke. Nah, menurut Bapak itu kalau semua materi itu bisa kan dipakai CLGO atau menyesuaikan dengan materinya juga sih Pak. oh, harus relevan ya? Harus relevan juga. Materi juga ya? Tidak Materinya semua. dengan lingkungan di sekitar kita juga. Mungkin bisa tapi harus maksa gitu Pak ya? Ya harus kita paksakan. Jadi itu gimana supaya efektif? Iya. Dari situasi yang Bapak tadi sampaikan kan pengen menggunakan gaya metode yang baru. Yang baru. Terus anak-anak lebih apa ya? Mungkin Biar tidak jenuh gitu Pak. Tidak jenuh. Terus di kelas tadi ada nggak Pak menurut Bapak kejadian yang mungkin Bapak nilai itu perlu ditingkatkan gitu? Ada Pak. Jadi di situ saya melihat saya kurang begitu efektif dalam pengelolaan waktu. Dalam pengelolaan waktu nih Pak. Ada yang di luar, ada yang tidak terpantau saya. Gitu. Kemudian juga saya terlalu lama mungkin memberikan materi di auditori tadi, jadi sehingga yang visual kurang terkontrol. Jadi adanya saya beri waktu, misalnya tiap kelompok itu punya timernya masing-masing, mungkin akan lebih kondusif lagi. Oh iya, berarti tapi kalau dari keseluruhannya Pak itu sudah tepat waktu. Cuma dalam pembelajarannya waktu kinestetik auditori tadi aja ya. Ya pengerjaan di dalam kelompoknya. Berarti mungkin ya. Oke. Nah, kalau Bapak sudah merasa waktunya itu terlalu panjang ya dalam kinestetik auditori dan visual,
Kira-kira respon Bapak ke depan itu apa untuk mengatasi masalah ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya akan memberikan setiap instruksinya itu menggunakan waktu, Pak. Waktu. Menggunakan waktu. Jadi misalnya dalam dia ke pos selanjutnya ini menggunakan waktu yang akan dikelola oleh ketua kelompoknya. Oke, Karena kan saya ini sendiri nih, Pak. Nggak bisa saya kemana, iya. kabur kemana. Jadi saya percayakan itu tugasnya kepada ketua kelompoknya masing-masingnya dengan menggunakan timer itu. Nah, timer itu mereka kan semuanya nggak memakai jam tuh, Pak. Nah, gimana Bapak supaya mereka tahu waktu ini 5 menit, ini 10 menit. Nah, itu mereka gimana nih cara? Nah, untuk sampai saat ini juga saya belum kepikiran untuk menentukan itu ya, Pak. Ya. Siapa tahu dari Bapak apakah ada saran atau ide untuk itu? Oh, bisa. Oh, maksudnya itu tuh sangat mudah, Pak. Misalkan kita menggunakan stopwatch atau menggunakan layar di proyektor, kita ketika jadi Google, Pak, stopwatch online gitu, itu ada waktunya, ada nadanya juga kalau sudah waktunya habis gitu. Jadi sebenarnya simpel aja, Pak Tommy, ya. Karena mereka kan tidak semuanya memakai jam. Kalau tidak memakai jam, anak-anak juga tidak bisa memperkirakan ini waktunya ini 5 menit kah, 10 menit, seperti itu, Pak. Gimana menurut Pak Tommy, itu mudah dilakukan nggak? Oh, berarti Pak, kita hanya memakai 1 jam saja berarti ya. Maksudnya saya satu misalnya ditampilkan. Betul. Jadi kan mereka lebih efektifnya itu yang di atas, Pak, proyektor. Karena dia anak-anak itu bisa melihat berjalannya waktu. Jadi Kalau semakin iya tegang, Pak, ya. benar, kalau stopwatch yang dipajang di meja aja itu tiba-tiba bunyi gitu aja, mereka nggak bisa memperkirakan. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir. Iya. Apa sih hal yang berharga yang Bapak pelajari hari ini? Yang pertama, saya bisa berkomunikasi dengan Bapak. Saya bisa istilahnya berbagi, kemudian bisa mendapat masukan, kekurangan-kekurangan saya dalam mengajar. Akhirnya terpecahkan hari ini dengan keadaan siswa saya seperti itu. Jadi pembelajarannya ya menurut saya dengan cara seperti ini kita bisa berkomunikasi lah, Pak, dengan keadaan siswa seperti itu. Oke, terima kasih Pak Tommy. Itu kalau untuk bersama saya mungkin. Kalau belajar berharga yang Bapak sekali lagi ini pertanyaan yang paling berharga yang Bapak rasakan waktu pembelajaran di kelas. Apa itu yang menurut Bapak? Oh, ini memang pelajaran yang berharga untuk saya. Untuk kegiatan pembelajaran yang begitu, Pak? Di kelasnya itu apa itu? Oh ya, di sini yang menurut saya ini saya bisa menerapkan istilahnya gaya-gaya pembelajaran yang menyenangkan, CRGO tadi. Kemudian anak-anak antusiasnya dengan kegiatan itu, mereka berperan aktif dengan sesuai kemampuannya masing-masing. Kemudian mereka dapat ketercapaian dengan tujuan pembelajaran saya tentang gotong royong tadi. Mereka dapat bekerja sama dengan kemampuannya masing-masing juga, Pak. Oke, terima kasih Pak Tommy. Itu saja. Mudah-mudahan kedepannya kita terus belajar ya. Terus belajar, kemudian sharing terus.